Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, hari ini kita akan menjelaskan tentang bab 4 korespondensi Indonesia. Di sini ada definisi surat. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian siswa diharapkan mampu menyebutkan fungsi-fungsi surat, mengklasifikasikan surat, menyebut tata naskah surat menyurat dalam bahasa Indonesia, dan membuat naskah surat dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk naskah sendiri atau alias konsep surat, minggu lalu kita sudah buat. Ada mungkin beberapa dari kalian belum kumpul, dan untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang definisi surat. Secara umum, surat adalah alat untuk menyampaikan suatu maksud, yaitu permintaan, lamaran, penawaran, dan sebagainya secara tertulis. Sedangkan menurut Y.E. Sumarjo, surat adalah alat komunikasi tertulis atau sarana untuk menyampaikan pernyataan maupun informasi secara tertulis dari pihak satu kepada pihak yang lainnya. Sedangkan menurut Lamudin Finoza, yang menjadi ciri-ciri pembeda antara surat dengan karangan tertulis lainnya adalah 1. Penggunaan kertas, 2. Penggunaan model atau gaya style, 3. Pemakaian bahasa yang khas, dan pencantuman tanda tangan. Adapun bentuk surat adalah penempatan bagian-bagian surat menurut pola tertentu, penempatan pada posisi tertentu, dan membentuk model atau gaya tertentu pula. Biasanya hal tersebut ditentukan oleh kebijakan atau kesepakatan atau kebiasaan pada suatu instansi pemerintah. Baik, Ibu akan jelaskan sedikit bahwa sebenarnya tugas kalian nanti adalah mencari bentuk-bentuk surat. Ya, bentuk-bentuk surat. Supaya kalian tahu bagaimana bentuk-bentuk surat. Karena penjelasan dari di dalam sini di bab 4 itu tidak ada penjelasannya. Itu adalah bentuk-bentuk surat itu terdiri dari beberapa jenis. Itu yang pertama adalah, kita searching saja ya supaya kalian bisa lihat. Kita buka Google, tulis bentuk-bentuk surat. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang bentuk-bentuk surat, di sini ada jenis-jenis surat yang akan kalian kedepannya buat, yaitu surat yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti lamaran kerja atau CV, atau antara keluarga atau pribadi yang lainnya. Cirinya itu adalah tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka atau penutup, dan menggunakan bahasa bebas, dan format surat itu bebas.
Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik perorangan, instansi maupun organisasi. Jadi surat resmi di sini seperti surat edaran. Surat resmi biasanya juga sama dengan surat dinas. Bentuknya tidak beda dengan dari surat dinas. Surat resmi alias bisa disebut dengan surat dinas ya. Bagian-bagian suratnya adalah kepala kop surat. Kop surat terdiri dari nama instansi, lembaga, alamat, dan logo. Nomor surat, lampiran, hal itu berada di atas. Tanggal surat di atas semua. Alamat yang dituju atau disebut dengan alamat dalam. Pembuka salam, isi surat, penutup, dan sebagainya. Begitupun juga surat niaga, bentuknya hampir sama dengan surat dinas. Sedangkan bentuk-bentuk surat di sini ada yang namanya bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk surat yang penulisannya semua diawali dari pinggiran sebelah kiri. Jadi margin pada komputer itu akan sebelah kiri semua. Mulai dari tanggal, kata penutup sampai lampiran atau tanda tangan. Seperti ini ya. Contohnya yang di atas ini nomor 1 itu ditandai dengan kop surat, nomor 2 tanggal, 3, 4, 5 itu adalah nomor lampiran dan perihal. Sedangkan nomor 6 sendiri itu adalah alamat dalam atau alamat yang dituju. Sedangkan nomor 7 ini adalah salam pembuka, yaitu mungkin nanti kalian akan cari-cari itu tentang hormat kami. Sedangkan nomor 8A, 8B, 8C itu adalah isi surat. Sedangkan 9 ini adalah salam penutup. 10, 11, 12, 13, 14 itu adalah tanda tangan, nama jabatan, nama terang, dan yang 13, 14 ini adalah catatan kaki atau biasa disebut tebusan. Oke. Selanjutnya adalah bentuk lurus. Bentuk lurus atau disebut block style. Pada dasarnya sama, cuman yang membedakan adalah tanggal dan tanda tangan instansi atau nama terang itu di sebelah kiri, yang lainnya di sebelah kanan. Cuman 3 bagian yang pindah yaitu tanggal rata kanan dengan tanda tangan. Isinya juga sama ya, sama semua saja. Mulai dari full block style sama saja. Dan di sini ada namanya bentuk setengah lurus. Oke. Bentuk setengah lurus ini atau semi block style, setengah lurus ya sama seperti semi block, sama dengan block style di atas tadi. Tanggal di sebelah kanan, tanda tangan di sebelah kanan. Dan yang membedakan antara semi block, jadi apa bedanya semi block dengan block style di atas tadi, yaitu hanya di semi block dia sudah masuk paragrafnya, dia sudah membentuk paragrafnya. Sedangkan yang di block style tadi tidak menggunakan paragraf baru atau masuk paragrafnya ya. Ini bentuk lengkuk, indent.
Apa indent style? Apa bedanya sama yang di atas? Di atas ini alamat dalam nomor 6 ini. Lihat, nomor 6 itu alamat dalamnya bentuknya melekuk atau miring. Dari yang sebelumnya ini nomor 6-nya ini lurus, sedangkan ini berjejer ke bawah, ke samping, lekuk. Nah, itu cuma alamat dalamnya yang membedakan antara semi block style dengan lekuk atau indent. Nah, ini lagi ada namanya hanging style atau bentuk menggantung. Menggantung ini alamat dalamnya lurus ya, cuman paragrafnya itu yang menggantung seperti ini menggantung semua, menggantung. Oke. Ada lagi yang lain. Ini adalah bentuk resmi Indonesia lama, yang dikeluarkan oleh Mendikbud. Dan ini lama ya. Nomor 1 itu kop surat, nomor 3 adalah tanggal, nomor 2 itu adalah nomor dan perihal, sedangkan nomor 4 itu alamat dalam, nomor 5 adalah salam pembuka, nomor 6 isi, nomor 7 itu salam penutup, sedangkan nomor 8 itu nomor terang dan lampiran. Bentuk resmi Indonesia baru ya seperti ini, yang biasa dipakai oleh dinas atau biasanya juga biasa dipakai oleh sekolah. Seperti ini bentuknya. Oke. Jadi ada 7 bentuk surat ya. Jadi tugas kalian adalah membuat bagan-bagan bentuk-bentuk surat seperti ini. Yang ini nah. Jadi kalian harus buat ketujuhnya menggunakan kertas HVS dan buat gambar atau denah seperti ini di kertas HVS tersebut dan simpan di map kalian yang pernah ibu suruh adakan untuk menyimpan surat-surat kalian. Jadi penjelasan ibu tentang bentuk-bentuk surat sampai di sini dulu. Kita akan lanjut kembali ke classroom. Di bab 4 itu ada penjelasan lagi. Sebagaimana yang kalian lihat di sini, ini adalah fungsi surat. Jadi fungsi-fungsi surat itu sebagai wakil atau duta dari si pengirim surat. Jadi surat harus betul-betul dibuat secara baik, karena ini akan menjadi wakil atau duta dari si pengirim surat. Jadi kalian sebagai sekretaris harus benar-benar teliti dengan baik dalam membuat surat, karena karena ini akan menyampaikan identitas diri kalian atau duta dari instansi kalian. Sebagai bahan bukti artinya bersifat permanen karena dapat disimpan atau diarsipkan. Jadi jika ada apa-apa atau ada kesalahan yang terjadi, surat ini sebagai bukti tertulis yang dapat kalian gunakan nantinya sebagai referensi maksudnya di sini akan membantu mengingatkan, karena kemampuan otak manusia untuk mengingat segala sesuatu itu sangat terbatas.
Surat sebagai referensi adalah yang diarsipkan merupakan sumber data kegiatan perencanaan dan tindak lanjut dari kegiatan organisasi. Jadi jika ada surat masuk harus disimpan sebagai referensi, suatu saat bisa digunakan atau bagaimana. Sebagai pengingat, biasa ada undangan, kita ingat kembali dengan melihat surat tersebut. Atau sebagai pengingat ini maksudnya jika 1 tahun lalu ada kegiatan dan terjadi kesalahan, bisa sebagai pengingat. Aduh, mati lagi. Dan sebagai pengaman, maksudnya di sini adalah untuk menjamin kerahasiaan. Terkadang surat ada namanya surat biasa, surat biasa, surat rahasia, dan surat sangat rahasia. Nah, kalau surat sangat rahasia dan rahasia biasanya langsung ditujukan kepada orang yang dituju oleh surat tersebut. Sedangkan di sini dengan faksimili biasa kalau faksimili biasa bisa dibobol. Sebagai penghemat tenaga, waktu, dan biaya. Jadi kalau ada biasanya kan sebagai penawaran ya tadi. Jadi kita sebagai orangnya bisa cuman melampirkan suatu surat ke suatu perusahaan apabila ingin menjual barang. Tidak usah datang ke kantor orang tersebut. Jenis-jenis surat mau menurut wujudnya: surat bersampul, kartu pos, warkat pos, memo, dan nota. Sedang ini ya sebagai surat-surat ya, jenis-jenis suratnya menurut penggunaannya: pribadi, surat dinas, niaga, atau surat sosial. Menurut sifatnya: surat biasa, surat rahasia, surat sangat rahasia. Menurut jumlah penerima: surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Menurut tujuannya, menurut maksud atau tujuannya. Sedangkan bagian-bagian surat tadi kita sudah jelaskan tadi. Dan ini surat ini adalah bagian-bagian utama dari surat resmi yang baru ini. Ini bentuk suratnya ya. Mulai dari kepala surat, tanggal, nomor, lampiran, perlihat, alamat dalam atau alamat yang dituju, salam pembuka isi surat, salam penutup, nama dan jabatan, dan tebusan. Ciri-ciri surat yaitu surat adalah pesan. Isi pesan dalam surat menyampaikan informasi, dan silahkan baca sendiri. Dan ini adalah salah satu contoh surat penawaran produk. Tapi yang kurang di sini adalah tidak ada kepala suratnya atau kop suratnya. Ungkapan yang umum yang dipakai, silahkan pakai ini jika kalian memang punya tugas nanti untuk membuat surat. Jadi penjelasan hari ini sampai di sini, dan tugas kalian silakan kumpul nanti di classroom. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.